الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, serta berupaya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya sebagai bentuk pengabdian dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, pada subuh ini mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ayat 24 hingga 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, serta kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta
rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk kesenangan hewan ternakmu. Jemaah saya muliakan, ayat 24 ini sampai 32 menguraikan tentang fasilitas kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk manusia. Ayat sebelumnya yang di ayat 18 sampai 23, nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi manusia tentang proses penciptaannya, yang pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa manusia ini akan melalui 5 proses dalam kehidupannya. Yang pertama, di alam ruh. Ruh kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam ruh. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang kedua, alam rahim. Dan di sini nanti kita ditentukan rezeki kita, ajal kita, amal baik dan buruk kita, surga dan neraka kita. Yang ketiga, alam dunia yang sekarang ini kita jalani. Setelah alam dunia ada alam barzakh untuk siapa saja yang wafat telah berakhir ajalnya, maka tempatnya di barzakh. Yang kelima, alam akhirat, ditandai dengan sangkakala pertama kehancuran dan berakhirnya alam semesta ini, kemudian sangkakala yang kedua untuk dimulainya kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ini dengan sangkakala yang kedua dimulainya, kemudian berakhir dengan surga dan neraka. Setelah itu maka tidak ada lagi dimensi waktu. Kenapa? Karena di sana khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, yang tidak ada batas akhirnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, ayat 24 ini mengingatkan kita tentang fasilitas kehidupan yang diberikan untuk siapa saja makhluknya. Dimulai dengan falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu melihat, memperhatikan makanannya. Kalau sesuai dengan ayat ini, apa yang kita makan itu seharusnya menjadi bahan tafakkur, bukan hanya sekedar makan memuaskan nafsu perut sudah. Allah ngajak kita, mengingatkan kita tentang apa yang kita makan, dari mana asal muasalnya, bagaimana prosesnya, siapa yang memberinya.
Kita makan nasi misalnya, beras itu kan bukan datang tiba-tiba dengan beras, ada prosesnya. Allah yang menumbuhkannya, Allah yang memberikan kehidupannya, sehingga dengan itu kita bisa makan. Ila ta'ami, yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk, memerintahkan kita untuk melihat apa yang kita makan, yang kedua, nikmat air. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Jemaah saya muliakan, nikmat besar dalam kehidupan, nikmat materi adalah nikmat air. Alam semesta ini lebih banyak kandungan airnya. Dalam jiwa kita, dalam diri kita, itu juga lebih banyak kandungan air. Air adalah bagian dari mukjizat yang Allah tampakkan kepada manusia. Kuasa Allah air di langit, kuasa Allah air di bumi, kuasa Allah air dalam tubuh kita. Secara materi, air adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kalau nikmat itu berubah menjadi tidak nikmat, maka ada sesuatu yang terjadi sehingga berubah menjadi tidak nikmat. Air nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah saya muliakan, ketika air berubah menjadi tidak nikmat, maka di antara faktornya adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Kalla innal insana la yatgha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Fa amma man tagha wa athara al hayata dunya, adapun siapa saja yang melampaui batas, Allah menyebutkan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang gambaran manusia melampaui batas. Ketika manusia melampaui batas, air pun juga bisa melampaui batas. Kita ingat kisah banjir bandang di kaum Nuh alaihissalam. Air datang dari langit. Wa fajjarnal arda uyuna, air datang dari bumi, dari dalam bumi, dari atas, dari bawah. Kenapa? Karena umat Nabi Nuh melampaui batas. Banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka air itu melampaui batas karena manusianya melampaui batas. Inna lamma taghal ma hamalnahum fil jariyah, sesungguhnya air tatkala dia melampaui batas, maka kami bawa kamu dalam perahu. Nah, ini kita kisah tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum.
apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan musibah, itu buah dari tangan kamu sendiri. Ada ujian dan cobaan, musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena tangan kita sendiri. Ada bukan karena tangan kita sendiri, Allah ingin uji. Maka dua ini menjadi bahan muhasabah kita. Nah, di sini ayat 25, kamilah yang telah mencurahkan air hujan melimpah dari langit untuk menjadi kenikmatan bagi kamu. Jadi yang pertama tadi ada nikmat makanan, yang kedua ada nikmat air yang melimpah dari langit, yang ketiga tsumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya untuk mudah dijadikan sebagai tanaman. Petani nanam di sawah, orang menanam pohon di kebun. Tanahnya gembur, tanahnya subur. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami telah belah bumi dengan sebaik-baiknya sehingga manusia bisa nanam apa saja di atasnya. Yang keempat, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Allah Subhanahu wa taala setelah membuat bumi ini subur, Allah tanam di atasnya berbagai macam biji-bijian. Ini kelompok makanan pokok. Padinya, gandumnya, jagungnya, yang menjadi bahan pokok manusia. Kita tinggal makan saja. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas itu kepada kita. Yang kelima, anggur wa inaban. Kenapa di sini anggur? Karena buah-buahan yang paling masyhur di kalangan masyarakat Arab waktu itu adalah anggur. Wa inaban, dan nanti dengan anggur ini masyarakat Arab bisa buat makanan, minuman, berbagai macam kebutuhan. Yang keenam, wa qadba, sayur-sayuran. Ini Allah detilkan nikmat untuk manusia, mulai dari makanan pokok, buah-buahan, sampai sayur-sayuran. Allah kasih semuanya untuk manusia. Wa zaitunan wa nakhla. Yang ketujuh, zaitun. Ini juga terkait dengan kebiasaan, kebutuhan makanan orang Arab waktu itu. Zaitun ini bisa dimanfaatkan minyaknya, buahnya untuk kecantikan dan macam-macam. Bahkan untuk zaitun ini Allah bersumpah, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Yang ke-8, wa nakhla, dan pohon kurma.
Jamaah saya muliakan, tadi di anggur enggak disebut pohon anggur, di zaitun gitu juga. Anggur kalau pohon namanya karam, pohon anggur. Tapi untuk kurma enggak disebut dengan tamar, enggak disebutkan buahnya, tapi disebutkan pohonnya. Kenapa di sini disebutkan pohonnya? Karena kurma itu, nakhl itu, pohon kurma itu, apa yang datang dari pohon kurma semuanya bermanfaat. Beda dengan pohon anggur. Kalau kita nih di Indonesia, kurma itu seperti pohon kelapa, dari mulai pucuk sampai akar berguna, bisa kita manfaatkan. Itulah kurma. Seperti kita pohon kelapa. Ini di sini Allah sebutkan pohon, karena Allah ingin katakan, aku beri kepada kalian pohon kurma, bisa digunakan apa saja darinya. Wa hadaiqa ghulba, yang ke-9, dan kebun-kebun yang rindang. Tadi zaitun, pohon kurma, kan di kita jarang. Begitu Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang ke-9, wahadaiqa ghulba, kebun-kebun yang rindang, maka ini mencakup semua kebun yang tidak disebutkan dari yang sebelumnya. Kalau tadi kan hanya khusus untuk orang Arab atau tempat-tempat khusus yang memang bisa hidup itu. Tapi kalau wahadaiqa ghulma ini semua kebun, mencakup juga kebun-kebun kurma, kebun zaitun, kebun anggur. Nah, kalau kita baca ayat ini, masuklah nikmat kebun yang Allah berikan kepada kita. Ada kebun durian, ada kebun rambutan, ada kebun mangga, mencakup semua. Yang ke-10, wafakihah, dan buah-buahan. Buah-buahan apa? Buah-buahan apa saja yang Allah berikan kepada manusia, yang enggak disebutkan di sini buah-buahannya, maka masuk dalam kelompok wafakihah. Wa abba, 12, dan rerumputan. Sampai rumput pun Allah Subhanahu wa taala jelaskan ini bagian dari nikmat manusia, untuk manusia. Dia masih mengatakan ini 12 nih. 12 nikmat yang Allah berikan untuk fasilitas manusia hidup. Allah ingatkan di ayat 17, celaka manusia, alangkah kufurnya dia. Udah dikasih nikmat hidup, sudah diberikan 12 fasilitas kehidupan, dia tinggal makan saja. Allah ingatkan, kutilal insanu ma akfarah, celaka manusia, betapa kufurnya dia. Allah sudah kasih nikmat lahir batin, tapi dia kufur.
Kalau untuk orang kafir, dia nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Untuk orang beriman, kufur nikmat. Nikmat yang diberikan bukan digunakan untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian di ayat 23 Allah ingatkan, kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan begitu. Manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Allah inginkan dengan nikmat hidup serta fasilitas 12 yang Allah berikan untuk mendukung kehidupannya, manusia itu menjalankan perintah dengan sebaik-baiknya. Tapi ini kata Allah, kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali tidak, dia belum melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, dua ayat ini, ayat 17 sama ayat 23, menjadi renungan bagi manusia atas nikmat kehidupan dan atas nikmat fasilitas kehidupan. Dua. Yang pertama, apakah kita dengan dua nikmat ini makin kufur atau makin syukur? Yang kedua, di ayat 23, apakah dengan dua nikmat ini, nikmat kehidupan dan nikmat fasilitas kehidupan, kita sudah menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya atau belum? Dua ini sebagai bahan evaluasi agar kita meningkatkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia masa muliakan, nanti 12 nikmat ini akan berhenti dan akan hancur, akan selesai secara umum. Kapan? Fa idza ja'atis sakhah, apabila hari kiamat datang. Ini nikmat kehidupan dan nikmat fasilitas hidup akan berakhir ketika sangkakala datang. Fa idza ja'atis sakhah, apabila hari kiamat yang ditandai dengan suara sangkakala yang memekakkan telinga datang, maka semua nikmat tadi, nikmat kehidupan dan 12 fasilitas kehidupan akan berakhir. Maka jemaah saya muliakan, sebelum itu terjadi, dua hal yang tadi diingatkan dalam surat Abasa ayat 17 dan 23 untuk kita semakin syukur. Kemudian yang kedua, untuk kita meningkatkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat 33 dan seterusnya itu nanti bicara tentang sangkakala pertama, sangkakala kedua, dan peristiwa yang terjadi di antara keduanya. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا
وإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Terima kasih Gibraltar. الذين أنعمت عليهم Terima kasih. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.